Saudara Presiden Joko Widodo bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar agenda Presidential Lecture, internalisasi dan pembumian Pancasila di Istana Negara Jakarta. Presiden menegaskan generasi muda menjadi sasaran utama menyebarkan pemahaman ideologi Pancasila. Acara Presidential Lecture, internalisasi dan pembumian Pancasila yang berlangsung pagi tadi di Istana Negara dibuka Presiden Joko Widodo dengan didampingi Wapres Ma'ruf Amin. Dalam pidatonya, Kepala Negara meminta kementerian dan lembaga menggunakan influencer untuk membumikan ideologi Pancasila di kalangan anak-anak muda. Selain menitiberatkan peran aktif kaum muda, Presiden juga meminta nilai-nilai ideologi Pancasila diterapkan dalam produk kebijakan dan aturan hukum di setiap kementerian dan lembaga. Karena ke depan 129 juta anak-anak muda, itu hampir 48%. Kalau ini tidak mengerti masalah ideologi, nggak ngerti masalah Pancasila, berbahaya negara ini. Oleh sebab itu saya meminta agar setiap produk-produk kebijakan, produk-produk regulasi, produk-produk perundangan, rasa ideologi itu harus nampak. Ideologi Pancasila itu harus nampak di situ. Sekali lagi, setiap produk kebijakan, produk regulasi, produk undang-undang, rasa ideologi Pancasila itu harus ada. Kalau tidak, sekali lagi nggak tahu mau kemana kita. Turut hadir dalam acara ini, jajaran Badan Pengarah Ideologi Pancasila (BPIP), para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, hingga Jaksa Agung. Friska Clarissa, Akbar Prabowo, Chandra Kian, Kompas TV, Jakarta. Saudara Presiden mengatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan, setiap langkah dalam kenegaraan harus mencerminkan ideologi negara. Ideologi negara yang dimaksud Presiden adalah Pancasila. Saya sudah bersama dengan anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Romo Beni Susetio. Selamat malam. Selamat malam. Romo. Ya. Dan juga Dekan Visip UIN Syarif Hidayatullah, Alimun Hanif. Pak Dekan, terima kasih. Prof. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Romo Beni dulu. Saya ingin Anda menjelaskan, Romo, apa yang dimaksud dengan Presiden. Bahwa setiap perundang-undangan, setiap langkah harus mencerminkan ideologi Pancasila. Kita tahu bahwa itu adalah cita-cita. Artinya apa yang kemudian terjadi saat ini belum mencerminkan ideologi Pancasila. Jadi gini Pak, Jokowi itu ingin mengaplikasikan ideologi Pancasila itu dalam ideologi praksis. Contoh, kartu sehat, kartu pintar. Itu kan aplikasi dari sila kedua kemanusiaan adil dan beradab dan sila keadilan sosial. Maka kartu sehat itu dan kartu pintar itu kan jelas keberpihakan pada mereka yang kecil, yang lemah, yang miskin. Kemudian pembangunan infrastruktur luar Jawa. Kalau pragmatis politik ya sudah Jawa aja dibangun karena masyarakat terbesar di Jawa. Tetapi justru Pak Jokowi itu mewujudkan sila ketiga, yaitu persatuan dan keadilan sosial. Sehingga Hatta mengatakan jangan sampai persatuan menjadi persatuan. Itulah ideologi itu harus menjadi persatuan, Bung Hatta mengatakan jangan sampai persatuan menjadi persatuan. Persatuan artinya ada ketimpangan-ketimpangan. Nah itu yang terjadi selama ini kan pembangunan hanya Jawa, luar Jawa kan tidak diperhatikan. Jadi ke depan aplikasi ideologi itu dalam kebijakan. Dan kebijakan itu ideologi itu punya roh. Rohnya apa? Yaitu yang disebut oleh Bung Karno adalah kesejahteraan. Meskipun kita juga Pak Bung Karno selalu mengatakan gotong royong itu. Lah gotong royong mencari cara. Lah gotong royong berkeringat. Berkeringat untuk apa? Untuk membangun persatuan bangsa itu. Meskipun kita juga harus ingat Romo bahwa setiap pemerintahan pasti punya semangat yang sama. Kita tahu bahkan Orde Baru sekalipun kita mengenal adanya trilogi pembangunan terkait dengan pemerataan. Meskipun prakteknya tidak dilakukan. Bagaimana kemudian memastikan ini? Lah sekarang kita ingin memastikan itu. Maka Pak Jokowi dalam instruksinya jelas-jelas minta kementerian terkait, menteri-menteri harus mengaplikasikan Pancasila dari kebijakan publik. Ini kan sesuatu yang menurut saya harusnya dilihat secara positif.
bahwa bangsa yang ingin maju itu kalau ideologinya itu final. Kalau ideologinya itu harus mampu membangun spirit kita sebagai bangsa untuk apa? Membangun peradaban dan kemajuan. Maka Pancasila itu dalam Giden menjadi ideologi alternatif dari sebuah kapitalisme dan yang namanya sosialis komunisme itu. Lah jalan tengah itu humanisme. Jadi kalau kita mau menerapkan Pancasila dalam kebijakan publiknya harus berpihak pada apa? Kepentingan rakyat. Bentuknya itu sila seperti apa? keadilan sosial. Kalau seandainya tadi disebutkan seperti kartu Indonesia Pintar, kartu Ya, Indonesia bentuk-bentuk Sehat, itu kan adalah- hal-hal yang masih kecil. Tapi Nah, kemudian undang-undangnya ini, undang-undang yang harusnya ke situ. dan Nah, sekarang belum itu. Ya artinya sekarang ini undang-undangnya harus direvisi sesuai dengan konteks Oke. Pancasila. Dan BPIP diberi peranan sekarang bekerja sama dengan Kumham itu nantinya mengevaluasi undang-undang itu dan diajak untuk dalam penyusunan. Oh, tunggu sebentar. Jadi BPIP sekarang ini jelas ini. Ya. BPIP punya tanggung jawab baru juga untuk menyelaraskan menyelesaikan setiap undang-undang kerjasama dengan Kumham. Dan yang itu ada harus yang- diselaraskan dengan Pancasila. Lah ini tanggung jawab besar. Maka ke depan bagaimana kita mengaktualisasikan ideologi Pancasila menjadi praksis kebijakan publik, tapi juga harus menjadi kekuatan ideologi untuk membangun peradaban. Baik, saya akan tanya nanti soal itu. Tapi saya ingin tanya ke Bung Ali Munhanif. Bagaimana mungkin ketika undang-undangnya diselaraskan dengan Pancasila, tapi data dari survei ASN mengatakan bahwa ada sejumlah, katakanlah, oknum-oknum radikal, ada gerakan-gerakan khilafah yang kemudian akan menjalankan undang-undang ini. Jangan dijawab dulu, nanti kita akan kembali. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.